Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Mamen-Mamen semuanya. Jumpa lagi kita di abal-abal channel Mamen. Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai chamber hammer egg ini, Mamen ya. Chamber hammer egg ini yang versi upgrade. Apa aja sih bedanya nanti dengan chamber yang lama atau chamber hammer egg yang biasa? Apa aja yang dirubah pada chambernya? Nah, di samping itu kita juga akan ngerakit unit ini. Unit ini akan kita rakit menggunakan tambahan power plenum, larasnya Elur Polygon, juga Regul Paintball. Tapi bukan itu yang akan kita bahas mengenai cara rakitnya, mamanya. Bukan itu. Kita akan bahas mengenai seberapa besar tambahan power plenum itu mempengaruhi power yang didapat atau FPS yang didapat pada unit yang kita setting. Jadi nanti kita akan kita akan tes chamber ini tanpa power plenum. Kita langsung pasangin regul. Lalu kita tes berapa FPS-nya, juga nanti kita akan tambahkan power plenum. Nah, power plenumnya ada dua, yaitu yang OD34 panjang 6 cm, juga OD38 panjang 8 cm, seperti ini. Nanti kita akan tes masing-masing ini berapa dapat FPS-nya. Kita akan tesnya menggunakan laras LW Polygon utuh panjang 60,5. Juga kita akan tes langsung dengan laras Alpha Barrel ini. Laras Alpha Barrel Rusia panjang 69. Kita akan tes berapa dapat FPS-nya pakai laras ini dengan masing-masing konfigurasi ini. Nah, jangan lupa kita simak aja Mamen gimana keseruannya, dan semoga nanti ini bisa jadi referensi Mamen ya. Dengan penambahan power plenum itu kita bisa dapat tambahan berapa FPS kira-kira. Yuk kita simak bareng-bareng, men. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai bahas mengenai berapa power yang didapat dengan menggunakan plenum dan tidak menggunakan plenum, kita akan bahas dulu mengenai chamber hammer egg ini, Mamen. Apa aja perbedaannya? Apa aja sih yang dirubah pada chamber hammer egg ini? Nah, untuk harganya sendiri, chamber hammer egg ini kalau kita beli secara Indo itu kalau nggak salah, men ya, kalau nggak salah itu di kisaran 3 jutaan. 3 juta atau 3.100.000. Tapi kalau mungkin ada yang jual ready, mungkin bisa sekitar 32, 33 sampai 3,5 juta untuk chamber hammer egg yang seperti ini, yang upgrade dan standar, bukan yang taktikal, namanya standar seperti ini. Nah, oke, kita langsung aja bahas apa sih perbedaannya, apa aja sih yang dirubah pada chamber ini. Yuk kita simak, men, yuk. Nah, ini dia, Mamen, chamber hammernya yang versi upgrade nih, men ya. Nah, versi upgrade ini perbedaannya hanya di ini, men, di rumah valve-nya ini. Rumah valve-nya itu lubangnya dibesarin jadi 8 mili, mengecil ke 6 mili. Sementara bagian valve-nya ini dia besar jadi 9,2 mili. Nah, sebetulnya kalau lubang transfer angin itu di 8 mili dan ini di 9,2, itu masih sangat-sangat aman. Jadi bagian lubang transfer angin itu jangan dibikin terlalu besar. 8 mili itu udah maksimal. Karena zaman dulu tahun-tahun 2010-11 itu kita yang versi-versi unit-unit biasa itu sudah kita pernah coba sampai ke 10 mili, memang bisa powernya besar, tapi hammernya itu harus kita ganti yang lebih keras, karena dia mukulnya dia lebih berat, Mamen, karena valve ini pun naik dia, jadi sekitar 11 atau 12 mengikuti lubang di bagian transfer anginnya itu. Nah, dan yang lain adalah ini, baut L di atas ini untuk transfer angin bagian dalam ke laras itu juga lebih besar, naik 1 mili, makanya jadi ini di 5 mili, kalau yang lama itu 4 mili. Jadi mungkin itu perbedaannya. Jadi sekarang kita akan coba tes unitnya, nanti pakai plenum, non plenum, kita ganti plenum yang besar, seberapa sih pengaruhnya atau berapa banyak peningkatan FPS-nya dengan tambahan plenum dan non plenum. Yuk kita simak lagi, Mamen. Nah, kira-kira seperti itulah, Mamen, perbedaan antara hammer egg yang versi upgrade dengan yang standar atau yang biasa. Nah, yang versi upgrade ini pun sebetulnya kalau yang kita punya yang biasa, mau kita bikin seperti ini juga bisa dibesarkan ke 8 mili dengan lubang transfer atasnya itu juga dibesarin juga bisa. Tapi memang sih pengaruhnya itu tidak begitu signifikan, Mamen ya. Jadi itu aja. Sekarang kita akan
pasangin unit ini, kita setting dulu di 1700 atau di 1800 aja. Nanti kita pasang, kita tes pakai LW dan alpha. Nanti kita pasangin juga yang plenum, berapa sih perbedaan FPS kalau kita pakai plenum dan tidak. Nah, seperti itu. Makanya sebetulnya saya itu jarang nyeting pakai plenum, tapi kali ini biar Mamen nggak penasaran, mungkin bisa jadi referensi atau tambahan biar Mamen bisa tahu realnya itu seperti apa, detailnya itu seperti apa. Yuk, langsung aja kita cari datanya sama-sama Mamen. Let's go, men. Tes pertama, NSA 12 grain, laras LW Polygon 60 cm, pakai hammer X dengan regul 1700 PSI tanpa plenum. Dan 27. Tembakan kedua 933. Tembakan ketiga 948. Wih, tambah naik ya. Mari men, tambah naik ya. Oke, di situ FPS-nya. Sekarang kita coba tes pakai laras Alpha Barrel dengan spek yang sama tanpa plenum. Tes kedua, laras Alpha Barrel OP 1800 tanpa plenum, Mimis NSA 12 grain. Oke, itu dia hasilnya. Dengan angin 3400 PSI dapatnya segitu men ya. Sekarang kita tes pakai plenum. Kita pasang dulu plenumnya. Oke, sekarang kita pasang plenum OD38 panjang 8 cm. Kalau cc-nya nggak tahu lah men, nggak sempat ngukur. Jadi kita lihat aja seberapa nanti kenaikan FPS-nya. Nah, unit ini mau dipasang plenum dengan OD34 panjang 6 cm. Nanti kita akan tes juga begitu unitnya selesai kita rakit. Tes hammer X upgrade laras Alpha Barrel OP 1800 plenum OD38 panjang 8 cm 3300 PSI. Oke, seperti itu peningkatannya. Sekarang kita pasangin yang laras LW Polygon. Kira-kira berapa hasilnya? Tes hammer X laras LW Polygon 60,5 OP 1800 dengan plenum OD38 panjang 8 cm, Mimis NSA 12 grain. Wow. Nah, oke Mamen, jadi kurang lebih seperti itu hasil dari tes krono kita pakai plenum dan juga tanpa plenum Mamen ya.
dengan laras LW Polygon 60,5 dan juga alpha barrel. Nah, ini unitnya sudah kita rakit. Nah, kita kan penasaran juga kalau kita pasangin yang OD34 kira-kira dapat berapa FPS. Nah, untuk unit ini kan memang dia memakai yang OD34. Yang kita tes itu tanpa plenum dan plenum yang OD38 yang jauh lebih besar. Nah, ini OD34 panjang 6 cm. Nanti kita akan uji juga kira-kira berapa sih hasil FPS-nya menggunakan plenum yang OD34. Nah, ini untuk laras alpha barrelnya kita akan kirim ke Sulawesi. Sudah selesai. Jadi seperti itu Mamen ya. Kalau untuk selisihnya kita menggunakan plenum dan tanpa plenum untuk laras LW dengan output 1800 PSI, minusnya NSA, slug 12 grain ya. Itu selisihnya dia hanya mendapatkan 36 sampai 40 fps. Kita menggunakan plenum dan tanpa plenum itu selisihnya hanya 40 fps dengan menggunakan plenum yang OD38 panjang 8 cm. Sementara kalau kita pakai laras yang alpha barrel yang panjangnya 69 cm, itu dia selisihnya sekitar 50 fps. 50-an fps, tapi dengan panjang laras aja kita pakaiin LW dan juga kita pakaiin alpha barrel dengan spek tanpa merubah settingan, kita ganti laras aja itu selisihnya bisa 40 sampai 48 fps. Lumayan men dengan kita mengganti laras aja kalau untuk power ya Mamen ya. Jadi kita tanpa plenum itu kita pakai LW dengan alpha barrel, memang sih panjang laras itu mempengaruhi speed juga. Otomatis kalau makin panjang ya FPS-nya juga meningkat, tapi dengan tanpa plenum kita pasangin alpha itu bisa naik 50, itu udah lumayan sih Mamen ya. Cuman ya unitnya itu panjang, itu aja kayak sengget ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini unitnya, ini pesanan dari Balikpapan Mamen, mungkin nanti malam akan diambil sama yang punya. Kita akan coba tes berapa sih kalau kita hanya pakai plenum yang OD34 dengan panjang 6 cm, kira-kira berapa kenaikannya atau berapa juga perbedaan antara yang tanpa plenum dengan plenum yang OD38 panjang 8 cm. Wah, ayo men, kita tes aja langsung unitnya berapa kira-kira dapat speednya. Oke Mamen, sekarang kita uji unitnya dengan menggunakan plenum ya, plenum yang OD34 panjang 6 cm. Mimis NSA 12 grain, larasnya LW Polygon 60,5 dengan angin 2900 PSI, lalu output 1800 PSI. Kita tes Mamen. Nanti kalau sempat coba kita tes pakai yang 15 grain men ya. Oke, nah itu menggunakan NSA 12 grain plus plenum OD34 panjang 6 cm Mamen ya. Sekarang saya akan coba pakaikan mimis slug yang 15 grain tapi slug lokal ini men. Adanya yang slug lokal 15 grain. Kita coba tes berapa kira-kira dapat FPS-nya Mamen ya. Saya pause dulu. Oke, ini sudah saya siapkan mimisnya, kopi knockout Mamen ya, 15 grain 4,52. Coba kita tes berapa dapat FPS-nya. Nah men, jadi kurang lebih seperti itu ketika kita pasangin plenum yang OD34. Jadi
bisa kita simpulkan kalau kita pasang plenum OD34 dengan yang OD38 itu hasilnya kurang lebih sama. Peningkatannya yaitu ya kurang lebih 36, 35 sampai 40-an fps. Jadi tadi kita pasang tanpa plenum itu di 927 atau di sekitar 940-an. Kalau kita pakai yang OD38 tuh 971, 972 sampai 980. Nah, ini kita pasangin plenum yang OD34 itu pun hasilnya sekitar 970, 974 ya 970. Jadi kurang lebih sama dengan plenum yang OD38. Jadi dan kalau tadi kita tes yang pakai 15 grain kopi knockout slug lokal yang 4,52 15 grain itu di 874, 870, 74 dan 882. Penurunannya kurang lebih sekitar 100-an fps. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau sebetulnya penggunaan plenum itu apa ya, volumenya itu ada yang ideal, jangan juga kita paksa yang terlalu besar, karena saya sering melihat orang pakai extension penutup valve-nya itu panjang, plenumnya panjang, tapi fps yang dihasilkan itu sama. Nah, kalau ada yang dia sampai memonitor hasil krononya itu jauh lebih tinggi, itu pasti di bagian mesin itu juga dioprek mamen, seperti OP-nya juga dirubah, per hammernya juga dirubah, OP-nya bisa di 2000 atau mungkin lebih. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi mamanya, untuk kita ngejar seperti itu, untuk unit seperti ini, kalau saya memilih, ya mending saya nggak pakai regul. Kalau kita tanpa regul itu, kita bisa dapat speed segitu sebetulnya. Kita perlu upgrade di bagian chambernya saja, nggak perlu pakai regul. Dan kita meminimalisir kebocoran-kebocoran pada regul, apalagi kita di daerah yang mungkin jauh dari tukang servis, apalagi kita ngisinya masih pakai pompa manual atau pakai kompresor yang lumayan untuk kadar air dalam pompa dalam kompresor itu lumayan tinggi mamanya, itu bikin cepet kotor bagian regul. Nah, jadi apakah kalau kita tanpa regul itu bisa stabil? Tentu aja bisa. Kalau kita setting dengan baik, dia tetap bisa stabil dan irit. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kita juga memang harus memilih chamber itu yang aman kita isi sampai 2800 psi tanpa regul mamanya, atau 3000. Sekarang banyak kok, jadi ya abaikanlah yang pemain ada retak atau apa. Kita lebih bijak aja milih. Jadi kalau saya pribadi kalau disuruh milih dengan slug dengan power yang gede atau dengan mimis yang berat, saya akan memilih tanpa plenum. Kenapa? Karena lebih simple. Lebih simple, tidak menambah bobot dari unit juga tidak terlihat gambot, terlihat panjang dengan aksesoris yang bahkan kalau dilihat ya tidak mengecilkan mamnya atau mengejek, enggak, tapi memang itu kan soal selera. Tapi kita kan perlu juga kalau bisa itu unit itu simple, ringan, standar lah beratnya mamanya, tapi masih enak dipandang, akurasinya bagus, bisa untuk speed tinggi. Nah, seperti itu sih kalau saya pribadi mamen. Jadi memang saya itu jarang nyeting-nyeting pakai plenum karena kenaikannya itu hanya sekitar 40-an fps. Buat saya nggak begitu signifikan, kecuali peningkatannya itu sampai 150 fps atau 200 fps. Ya, mungkin oke lah kita pakai plenum. Kalau tanpa plenum dengan peningkatan seperti itu, saya mending memilih tanpa plenum aja, langsung pakai adapter atau langsung ke tabung. Tapi di bagian chamber kita upgrade, itu bisa kok men. Kita bikin irit tapi kencang, itu bisa. Karena dulu zaman kita masih pakai, belum ada bocap, kita masih pakai yang tabung-tabung dural, tabung-tabung titan, itu bisa kita main di sampai 1200, 1300, itu irit tapi kencang bisa. Jadi kenapa sekarang tidak? Cuman kan karena ditambah regul, kalau sekarang unit-unit sekarang itu sudah pakai regul, untuk meningkatkan powernya ya ditambah plenum. Tapi ya itu tadi, sebesar apapun plenum itu tetap ada batasnya. Kita pemukul dari hammer itu tetap ada batasnya, bukaan valve itu juga ada batasnya. Kalau kita geber dia sekencang mungkin dengan setelan yang sama tanpa kita rubah, kita tambah plenum yang lebih gede, ya akhirnya cuma boros saja men. Tapi speednya sama. Ya mungkin itu aja mamen kali ya yang bisa kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan
Kalau saya ada salah dalam memberikan informasi ya saya mohon maaf, tapi sedikit banyak kita bisa belajar sama-sama apa pengaruh plenum pada unit kita dan seberapa besar sih pengaruh plenum pada unit kita. Seperti itulah. Oke Mamen, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Makasih sudah nyimak video kali ini. Sehat selalu untuk Mamenku semuanya, sehat selalu untuk Mamenku semuanya. Kalau ada salah kata atau ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi Mamen ya, di lain kesempatan. Ciao Mamen. Bye.